Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Marta. Saat ini saya pengampu mata kuliah Tinjauan Desain di Fakultas DKV UPI IPTK Padang. Dengan bobot mata kuliahnya 3 SKS dan jam pelaksanaannya tatap muka di kelas. Deskripsi singkat tentang mata kuliah Tinjauan Desain. Mata kuliah ini utamanya membekali mahasiswa dalam aspek pengetahuan dan teori serta meninjau sebuah karya desain dengan menggunakan pendekatan teori semiotika. Silabus mata kuliah, pengetahuan mengkaji atau meninjau karya-karya desain dari berbagai aspek atau pendekatan dari teori semiotika. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah Tinjauan Desain, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup mata kuliah Tinjauan Desain. Dan yang kedua, menjelaskan perbedaan antara apresiasi, kajian, kritik desain, dan kuratorial. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup desain. Yang keempat, menjelaskan model kajian desain dalam bentuk teori semiotika. Yang kelima, mengkaji karya desain dengan berbagai aspek pendekatan dalam teori semiotika. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Tinjauan Desain. Setelah mahasiswa menempuh mata kuliah Tinjauan Desain, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama, mengetahui kedudukan desain komunikasi visual dalam ilmu epistemologi maupun model pendekatannya. Yang kedua, mengkaji atau menganalisis karya desain dari berbagai aspek atau pendekatan. Yang ketiga, menjelaskan manfaat mata kuliah ini sebagai bangunan teori dan aplikasinya untuk mata kuliah lain yang terkait tentang mata kuliah Tinjauan Desain. Yang keempat, menjelaskan model kajian desain dalam bentuk teori semiotika. Baiklah, selanjutnya dalam pertemuan ini kita masuk bahan yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan dalam pertemuan ini, yaitu kita masuk dengan desain pemodelan grafis. Nah, kita masuk dengan pengertian apa itu DKV. Nah, DKV adalah ilmu yang selalu berkembang seiring dengan perubahan lingkungan. Peran seseorang desainer dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media informasi, seni, budaya, bidang lainnya menuntun seseorang desainer memiliki kompetensi tertentu untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai penyampaian informasi. Jadi kita di DKV bukan hanya untuk merancang sebuah karya saja, tapi dengan karya yang saudara buat itu, bagaimana saudara bisa menyampaikan karya yang saudara buat, bisa menyampaikan secara informasi dan bisa diterima oleh masyarakat luas atau khalayak sasaran yang saudara untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, kita masuk dengan tinjauan. Apa itu tinjauan? Nah, tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Desain merupakan perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, dapat digunakan sebagai kata benda maupun kata kerja. Dalam artian yang lebih luas, desain merupakan seni terapan dan rekayasa yang berinteraksi dengan teknologi. Nah, pengertian dari tinjauan desain, ilmu yang mencermati, mengamati, mengkritisi fenomena desain karya, strategi sejarah, teori-teori desain, metode desain, nilai estetika, perubahan gaya hidup, maupun hal lain yang menyangkut perancangan baik fisik maupun konseptual. Nah, di sini
saudara bukan hanya untuk meninjau sebuah karya saja, bagaimana saudara bisa menganalisis tinjauan karya saudara itu, bisa saudara memecahkan suatu persoalan yang bisa saudara olah menjadi pengumpulan data sehingga sistematis untuk bisa memecahkan suatu persoalan yang dapat saudara pecahkan menjadi terwujudnya sebuah karya desain yang saudara lakukan atau saudara dalam mengumpulkan data yang saudara kumpulkan. Selanjutnya kita masuk desain komunikasi visual, berasal dari kata desain yang berarti merancang dan komunikasi yang berarti menyampaikan pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu. Dalam komunikasi terdapat unsur di dalamnya, diantaranya komunikator, berarti orang yang menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya pesan. Apa yang disampaikan dari si komunikator dalam dia menyampaikan pesan? Setelah pesan, media apa yang digunakan orang menyampaikan pesan tersebut? Media itu banyak, ada media cetak, ada media sosial, ada media audiovisual. Tidak dibatasi orang dalam untuk menyampaikan sebuah pesan. Kenapa? Karena media yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu sudah banyak untuk saat ini. Setelah media, itu komunikan. Apa itu komunikan? Apa yang didapatkan oleh dari media itu? Apa efek yang didapatkan dari pesan yang kita sampaikan? Setelah itu umpan balik. Nah, dari umpan balik ini, bagaimana orang bisa merespon pesan yang saudara sampaikan, diterima atau tidaknya pesan yang saudara sampaikan dalam bentuk media tertentu. Baiklah, nah itu adalah pengertian dari tinjauan desain dan DKV. Selanjutnya nanti kita akan masuk dengan desain pemodelan grafis. Nah, untuk menjadi seorang desainer tidak cukup hanya dengan mempelajari software. Dengan menguasai berbagai software agar seseorang dapat leluasa mengekspresikan ide-idenya. Nah, bagaimana desain pemodelan grafis itu menciptakan sebuah ide-ide yang kreatif dan bisa melakukan pengolahan gambar yang dilakukan di komputer dengan menggunakan software yang digunakan oleh seorang desainer sehingga menciptakan sebuah karya yang menarik, kreatif untuk bisa disampaikan kepada khalayak luas dengan karya desain yang saudara buat untuk menyampaikan sebuah informasi. Baiklah, itu adalah pengertian dari desain pemodelan grafis, dan untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya. Dari desain pemodelan grafis, kita masuk dengan pengertian desain. Nah, dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Bagaimana menciptakan objek baru? Nah, objek baru yang diciptakan itu adalah ide-ide sebuah konsep di mana orang lain belum memilikinya atau orang lain belum bisa menciptakan karya atau objek baru yang belum diciptakan oleh orang lain. Nah, sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu wujud sebuah rencana, proposal, atau bentuk objek nyata. Kita masuk ke grafis. Apa yang dikatakan dengan grafis? Nah, kalau kita masuk ke dalam grafis, itu sama dengan dikatakan bagaimana pengolahan sebuah gambar yang kita lakukan di komputer. Nah, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Contohnya, poster, stiker, billboard, katalog. Nah, desain grafis suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan secara mungkin. Desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan rancangan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan desain. Ini adalah contoh-contoh dari
desain grafis yang dihasilkan rancangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu produk, baik itu kampanye sosial. Nah, contoh ini adalah beberapa contoh karya promosi produk-produk iklan yang dilakukan di televisi. Nah, ini adalah contoh-contoh iklan-iklan yang kreatif yang digunakan melakukan pengolahan sekonsep mungkin di komputer sehingga bisa mengubah perilaku masyarakat untuk bagaimana bisa melihat karya tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari desain pemodelan grafis. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemodelan. Membentuk suatu benda atau objek, membuat dan mendesain objek tersebut sehingga terlihat seperti hidup. Sesuai dengan objek proses secara keseluruhan dikerjakan di komputer melalui konsep dan proses desain. Keseluruhan objek bisa diperlihatkan secara 3 dimensi. Nah, contohnya bagaimana karya ini seolah-olah hidup. Padahal ini adalah contoh dari sebuah produk. Nah, contoh ini adalah produk shampoo gitu. Tapi seolah-olah dibikin itu adalah mengeluarkan ketombe dari rambutnya. Jadi tujuannya gimana? Bukan dari tempat-tempat bisa digunakan untuk berpromosi. Contohnya ini adalah kalau kita lihat dari backgroundnya atau kita lihat dari visualnya itu adalah sebuah restoran. Nah, desain pemodelan grafis, suatu ilmu yang mempelajari tentang membuat dan menciptakan objek baru berupa seni terapan dan berbagai pencapaian kreatif lainnya yang direkayasa perangkat lunak merupakan suatu hal yang dilakukan di tahapan awal untuk pembuatan, menyimpan dan manipulasi model dan citra. Contoh, ini adalah sebuah karya terapan yang karya terapan itu bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bukan melihat dari kegunaannya, tapi bagaimana dia mempunyai sebuah ide-ide kreatif yang menciptakan ide kreatif dari bahan material yang digunakannya. Kita melihat dari ilmu DKV-nya itu adalah dari konsep desainnya. Nah, kalau kita lihat dari sini itu nanti bisa menggunakan ide-ide kreatif dari konsep desain yang digunakan. Ini adalah bahan material itu adalah bambu. Contoh, ini juga termasuk sebuah produk juga ya. Ada tempat tisu, dia menggunakan dari visual gambarnya, dia menggunakan visual bambu ya. Bisa digunakan tempat tisu, dia bisa menggunakan tempat parfum, dan bisa menggunakan untuk botol minum. Nah, ini adalah sebuah penciptaan pemodelan, sebuah karya desain untuk menciptakan bagaimana ide-ide kreatif itu bisa muncul, menciptakan sebuah gambar dengan hal-hal yang sederhana dan semenarik mungkin. Contoh, ini juga digunakan sebagai paper bag. Nah, ini untuk sebuah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah paper bag untuk membawa sayuran, buah-buahan. Dengan kita bisa melihat seolah-olah kita dari sayuran dan olahan makanan yang ini bisa menyehatkan lambung. Dan ini sebuah pemodelan grafis juga, permen gitu ya. Nah, bagaimana seorang desainer bisa menciptakan karya-karya desain kreatif untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, contoh ini dari bahan daur ulang yang bisa dibikin untuk semenarik mungkin, bisa digunakan atau didaur ulang untuk bisa digunakan kembali. Nah, ini juga contoh karya
untuk bungkusan atau kemasan dari produk roti. Target audiensnya memang untuk anak-anak. Nah, dia dibikin semenarik dan semenarik mungkin. Nah, ini adalah contoh-contoh karya dari sebuah karya pemodelan grafis 3 dimensi. Nah, contoh ini dari desain telapannya, dia menggunakan untuk rak bukunya. Ya, selanjutnya kita masuk ke prinsip desain grafis. Apa-apa aja prinsip desain grafis? Yang pertama itu ada kesederhanaan, bagaimana memudahkan untuk membaca, untuk memahami isi pesan yang disampaikan seorang dalam menggunakan huruf atau sebuah berita, misalnya huruf judul, headline-nya, sub-headline-nya, dan body text-nya. Nah, dia hanya menggunakan kesederhanaan dalam untuk prinsip desain grafisnya. Contoh, ini adalah sebuah contoh desain prinsip dasar DKV, yaitu adalah kesederhanaan. Nah, dia hanya menggunakan sedikit kata-kata dan keseluruhannya menggunakan visual. Contoh ini juga. Nah. 2. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang paling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Prinsip keseimbangan ada 2, yaitu keseimbangan formal simetris dan keseimbangan informal. Contoh, lihat, kalau kita lihat dari desain posternya, lihat dari sisi kiri dan kanannya itu informasinya yang disampaikan itu di tengah-tengah. Nah, makanya itu dilihat, ini adalah salah satu dari prinsip dasar adalah keseimbangan. Ini contoh dari karya desain keseimbangan juga. Saudara bisa melihatnya di sini. Nah, ini juga dari sebuah karya desain. Lihat dari sisi kiri dan kanannya itu tengah-tengahnya dia seimbang. Nah, ini juga. Ini juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesatuan. Kesatuan merupakan keteraturan tatanan antara satu elemen grafis dengan yang lainnya menciptakan keselarasan. Keserasian kesatuan adalah kohesi keselarasian, konsisten, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Contohnya adalah ilustrasi, garis, teks, diberi raster, vektor, sehingga memberikan kesan kesatuan terhadap pesan yang dimaksud. Contoh, nah saudara ini nggak asing lagi ya dengan desain-desain kampanye sosial untuk pemilihan suara umum ya. Nah saudara ini nggak asing lagi dengan karya-karya seperti ini. Lihat dari sisi warnanya, dia satu kesatuan dengan yang lainnya gitu. Ini kalau ini saudara nggak asing lagi ya dengan saudara udah belajar ini salah satu bentuk karya 3 dimensi dari Nirmana ya. Nah ini termasuk juga satu kesatuan, baik dari bentuknya, baik dari warnanya, dari satu-satu ke semuanya. Nah ini sebuah properti yang kita lihat, ini sebuah satu kesatuan juga. Dia menggunakan dari visualnya tangga. Nah ini lihat satu kesatuan juga ya dari bentuknya, warna yang digunakannya, dan bentuk yang digunakannya. Penekanan. Nah di sini penekanan untuk menarik perhatian pembaca, teknik memberikan penekanan terhadap pada layout. Nah kalau di sini bagaimana penekanan ini adalah orang untuk melihat gambar atau teks yang paling menonjol di karya tersebut gitu. Jadi kalau dari penekanan ini orang akan melihat apa sih yang paling menonjol dari karya ini. Contohnya kita melihat di sini ini adalah sebuah air gitu. Tapi paling menonjol di sana ada langit di atas dengan burungnya gitu. Nah, contoh ini sebuah karya penekanan juga gitu ya. Nah, apa yang dilihat dari sini adalah style gitu. Seperti itulah diskon.
apa yang paling menekankan pada ini adalah sebuah visual dari sendal ya, tapi ini sebuah diskon dari produk Esir gitu ya. Contoh ini sebuah karya penekanan juga dengan kampanye sosial ya. Kita lihat di sini contohnya itu adalah kampanye sosial dengan iklan layanan masyarakat. Bisa jadi ini adalah kekerasan terhadap wanita ya. Nah, ini apa yang paling menonjol itu yang dilihat yang adalah kesakitannya gitu. Terlihat dari wajah yang digunakan. Nah, contoh apa yang menekankannya di sini adalah HP bisa membatasi ruang dari yang dekat bisa menjadi jauh, baik itu suami istri, keluarga, dan anaknya. Nah, ini juga sebuah penekanan ya. Dari HP pun bisa kita terikat dengan HP. Nah, media sosial semuanya ada di genggaman. Yang terakhir itu adalah proporsi. Nah, prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian, sebuah karya diperlukan perbandingan yang tepat dalam bidang desain. Proporsi dapat kita lihat dalam perbandingan ukuran kertas, layout, halaman. Nah, ini adalah contoh proporsi juga, baik itu dari kostumnya, backgroundnya, warna, semuanya keserasian. Nah, ini adalah contoh dari karya-karya dari keserasian. Yang terakhir, irama merupakan pengulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola atau tekstur pada desain. Nah, contoh ini adalah pengulangan dari karya desain ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengulangan karya desain. Baiklah, itu adalah pertemuan kita terakhir ini ya. Pertemuan kita minggu ini. Baiklah, semoga saudara bisa memahami materi yang diberikan minggu ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.